Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la yazidu fi mulkihi hamdul hamidin wa la yankusuhu juhudul jahidin. Alhamdulillah, la tanfa'uhu ta'atu man ata' wa la tadurruhu ma'siyatu man asah. Alhamdulillah, la yughnihi syukru man syakar wa la yukhziluhu kufru man kafar. Faman syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan nadakhiruhu yawma liqa'ih yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-makhsusu bisyafa'atil uzma fi yawmin yaqulu fihi kullu rasulin nafsi nafsi wa yaqulu ana laha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tarzuquni biha mahabbataka wa mahabbata nabiyyika wa mahabbata awliyaika wa mahabbata man tanfa'uni wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tarzuquni biha mahabbataka wa mahabbata nabiyyika wa mahabbata awliyaika wa mahabbata man tanfa'uni wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tarzuquni biha mahabbataka wa mahabbata nabiyyika wa mahabbata awliyaika wa mahabbata man tanfa'uni wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'd. Saat ini saya akan memberikan penjelasan kemudian bacaan secara rinci dan detail tentang buku yang saya tulis, yaitu 10 amalan khusus. 10 amalan khusus ini saya tulis kembali, yang saya peroleh dari guru-guru saya dan kemudian saya ijazahkan kepada mereka yang mengikuti pelatihan saya atau yang mendengarkan membuka channel saya. Saya ijazahkan semuanya. Dalam 10 amalan khusus ini ada 10 amalan yang saya tulis, yang semuanya sebenarnya sangat mudah dan berkaitan dengan kebutuhan kita dalam keseharian. Saya lanjutkan, saya langsung saja. Yang pertama yaitu ijazah musalsal memakai tasbih. Ijazah musalsal memakai tasbih ini pertama bisa langsung ijazahan. Jadi kita memberikan tasbih kepada seseorang, kemudian kita mengucapkan ajastuka. Atau ada yang terkadang kita memakai tasbih kemudian berzikir, kemudian orang lain diajak untuk berzikir atau melihat kita, kemudian kita bilang ajastuka. Sumber sahibul ijazah ini adalah Imam Hasan al-Basri. Ketika para muridnya mengatakan, "Kenapa, wahai Syekh, engkau tetap menggunakan tasbih di saat kedudukanmu sudah dekat dengan Allah, di mana engkau tidak butuh tasbih lagi? Lalu kenapa di saat engkau sudah dekat kepada Allah dan tidak butuh tasbih lagi, engkau masih menggunakan tasbih?" Apa kemudian jawaban Imam Hasan al-Basri? Beliau mengatakan, "Hadza syai' kunna la natruku fi nihayat ana uhibbu an azkurallaha biqalbi wa lisani wa yadi." Hadza syai' kunna la natrukuhu fi nihayat.
Tasbih ini adalah sesuatu yang tidak akan kami tinggalkan fin nihayat, sampai kami dalam posisi puncak. Setinggi apapun kedudukan kami di sisi Allah, kami tetap akan menggunakan tasbih untuk berzikir, mengingat kepada Allah. Ana uhibbu an adzkurullah biqalbi. Sebab saya itu senang berzikir, mengingat Allah, menyebut Allah biqalbi, dengan hati saya sekaligus walisani, dan lidah saya, lisan saya, kemudian wayati, dan tangan saya. Kemudian yang kedua, ijazah minum kopi. Ijazah minum kopi ini juga syaratnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu dari Habib Ahmad bin Ali Al-Qudaimi. Habib Ahmad bin Ali Al-Qudaimi anin Nabi SAW yaqzatan, dalam keadaan terjaga. Sebelumnya perlu diperhatikan bahwa untuk minum kopi ini, kalau misalkan diminum pada waktu subuh, kita cukup membaca Fatihah dan ayat kursi. Jadi sebelum kopinya diminum, di saat dihidangkan oleh keluarga kita atau siapapun, maka sebelumnya kita membaca Al-Fatihah dan ayat kursi. Ketika kita ingin minum kopi tersebut di waktu zuhur, maka yang kita baca adalah Al-Fatihah, kemudian Al-Quraisy dan Al-Ikhlas. Jadi misalkan ada orang yang menghidangkan kopi pada waktu zuhur, sebelum kita meminumnya, kita baca Fatihah terlebih dahulu, kemudian kita baca Al-Quraisy, yang terakhir adalah Al-Ikhlas. Misalkan kita ingin minum kopi di sepertiga malam, jadi di sepertiga malam kita ingin minum kopi, berarti sekitar jam 1 ke belakang. Jam 1 ke belakang kita minum kopi. Maka sebelum kopi itu kita konsumsi, kita usahakan adalah membaca ya qawiyyu sebanyak 116 kali. Karena jumlah 116 kali itu adalah sesuai dengan hitungan Asmaul Husna, yaitu qawiyyu. Qaf itu 100, waw itu 6, iya itu 10, 116. Kemudian lafaz gohwah kopi itu juga jumlahnya adalah 116 dari hitungan abjadiyah. Jadi cocok minum kopi di sepertiga malam, kita awali dulu dengan membaca ya qawiyyu, sehingga minum kopi salah satu manfaatnya adalah kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuat fisik kita, kuat lahiriah kita, kuat jasmani kita, juga kuat batin kita, kuat jiwa kita, kuat hati kita dalam hal apapun. Kemudian yang terakhir, kalau kita minum kopi di selain waktu yang disebutkan di atas, jadi bukan waktu zuhur, kemudian bukan waktu subuh, bukan sepertiga malam, misalkan sehabis isya ataupun ketika waktu asar, maka kita cukup baca Fatihah 1 kali dengan menahan nafas, baru kopinya kita minum. Kemudian yang ketiga adalah ijazah ziarah. Al-Fakir Zuhairi Sabar Ar-Raqi Al-Maduri Arwi, saya riwayatkan dari Syekh Muhammad Ali bin Idris Al-Majangi, dari Syekh Muhammad Shalih Al-Jimbari, an Syekhi Anil Habib Salim Asy-Syatiri, Al-Habib Abi Bakar Attas Al-Habsyi, Al-Habib Ahmad bin Ibnu Hasan Al-Attas, Al-Habib Abi Bakar Ibni Abdullah Al-Attas, Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Qudaimi an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqzatan. Wa mimma afadahu Al-Habib Al-Imam Al-Arif Billah Ahmad Ibnu Hasan Al-Attas an Syekhi Al-Habib Al-Imam Al-Arif Billah Abi Bakar Ibni Abdullah Al-Attas, Al-Habib Imam Al-Arif Billah Ahmad bin Ali Bahar Al-Qudaimi annahu ijtama'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Al-Habib Imam Arif Billah Ahmad bin Ali Al-Qudaimi itu ijtama'a bin Nabi, berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqzatan, dalam keadaan terbangun.
Faqala ya Rasulullah. Kemudian Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Bahr Al-Qudaimi matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, uridu an asma'a minka haditsan bila wasatatin. Saya ingin mendengarkan hadis secara langsung darimu, bila wasitatin, tanpa ada perantara. Saya ingin mendengar langsung hadis darimu wahai Rasul. Itu kata Imam Al-Habib Ahmad bin Ali Bahr Al-Qudaimi. Apa kemudian jawaban Rasulullah? Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, uhadditsuka bi salasi ahaditsah. Aku akan ceritakan, aku akan sampaikan tiga hadis kepadamu. Itu kata Rasulullah. Al-awwal, yang pertama adalah madamat raihatu qahwatil bunni fi famil insani tastaghfiru lahul malaikah. Jadi hadis yang pertama, madamat raihatu qahwatil bunni fi famil insani tastaghfiru lahul malaikah. Selama bau aroma kopi itu, selama bau atau aroma biji kopi itu fi famil insani, tersisa di mulut manusia, aroma kopinya masih tercium di mulut manusia. Ketika kita minum, sisa-sisa aromanya itu masih tercium di mulut kita. Tastaghfirullahul malaikah, maka malaikat akan memintakan ampun kepada orang tersebut. Ketika ada orang minum kopi, kemudian di mulutnya ada sisa-sisa aroma biji kopi itu, tastaghfirullahul malaikah, maka malaikat akan memohonkan ampun untuknya. Wasani, kemudian hadis yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah, manittakhadha subhatan liyadhkurallaha biha katsiran biha. Barang siapa yang menjadikan tasbih, membuat tasbih, tujuannya liyadhkurallaha biha katsira, supaya dia berzikir sebanyak-banyaknya kepada Allah. Dia membuat tasbih, dia mencari tasbih. Tujuannya apa? Supaya dia bisa ingat kepada Allah sebanyak-banyaknya, supaya dia bisa berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Maka kataballahu minadz-dzakirina katsira, maka ia akan tercatat sebagai orang yang banyak berzikir kepada Allah. In dzakara bi aulam yazkur, meskipun misalkan dia itu benar-benar berzikir kepada Allah atau dia tidak berzikir kepada Allah, tetapi niatan dia membuat tasbih, memiliki tasbih adalah untuk berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kenyataannya dia tidak berzikir, maka dia tetap kataballahu minadz-dzakirina katsira. Kemudian yang ketiga, wasalis man waqafa baina yaday waliyillahi ta'ala. Barang siapa yang diam di hadapan wali Allah, dia ada di hadapan wali Allah, hayyin aw mayyitin, wali Allah itu hidup ataupun mati, maka faka'annama abadallah fi zawayal ardi, maka seakan-akan orang ini dia beribadah kepada Allah di penjuru bumi. Hatta tuqta'a irban irba, sampai dari saking semangatnya dia beribadah, seolah-olah tubuhnya saking capeknya tuqta'a irban irba, seperti tersembelih dan dipotong-potong. Jadi saking merasakan kelelahan, kecapean, rasa sakit dari ibadah yang dia lakukan. Jadi itu yang akan didapatkan oleh orang yang berada di hadapan kekasih Allah, wali Allah, baik dia itu hidup ataupun dia itu sudah meninggal. Kemudian yang keempat adalah ijazah sholawat bahriyah, sholawat yang punya manfaat seperti lautan, bisa jadi muara dari semua hal, semuanya ada di sana. Hal apapun yang diinginkan ada di sholawat bahriyah ini. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan yatma'innu biha qalbi wa tanfa'u biha ulumi wa taqdi biha hawaiji wa tarfa'u biha darajati wa tahdi biha qaumi wa tukhlisu biha qalbi wa tulhimuni biha ulumal ladunni wa tukrimuni biha bis sa'adati wal karamati ma'a dzurriyyati wa tuksiru biha amwali wa ashabi wa talamidhi wa atba'i wa atyafi wa tarzuquni Allahumma tamama ni'matika wa tamama rahmatika wa tamama ridwanika wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumin tuhsyaru fihi al-khalaiq ajma'ina walhamdulillahi rabbil alamin. Lanjut, ijazah yang keempat adalah ijazah asma, minyak segala penyakit. Kalau kita mau mengasma, membacakan doa untuk minyak, dan itu bisa bermanfaat untuk berbagai macam penyakit. Jadi minyak kita doakan, kita asma, kita bacakan sholawat ini, dan itu bisa bermanfaat untuk semua penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Aqsamtu alaika ya jami'al ilali wal amradi wal aryahi wal awja'i wal asqami bi'izzatillahi wa bi'azamatillahi wa bijalalillahi wa binurillahi wa bisultanillahi wa bila ilaha illallah wa bila ilaha illallah wa bima jara bihil qalamu min indillahi wa bila haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Ini dibaca 21 kali, tiap satu kali tiup ke minyaknya. Kemudian berikutnya yang keenam adalah ijazah sholawat haibah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tulqi bihar ru'bah wal haibata fi qulubil kafirina wal zalimina wal munafiqina wal hasidina wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi orang merasa gentar, merasa takut kepada kita, takut karena kagum, takut karena bangga. Jadi doa ini, salat haibah ini baca setelah salat yang 5 waktu 7 kali, atau bisa juga setelah salat 5 waktu itu 5 kali. Kemudian sehabis maghrib itu dibaca sebanyak 25 kali. Yang ketujuh, ijazah hisbul barqih. Jadi hisib kilat. Artinya kita bagi mereka itu ibarat kilat yang sangat menakutkan sekali, membuat gentar mereka. Kita kini tawassul ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabil kiram ila arwah Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa khususan man ajazani ilal muntaha.
naruddu bikal a'da'a min kulli wijhatin. Naruddu bikal a'da'a min kulli wijhatin wa bil ismi narmihim minal bu'di bisyatat. Fa anta raja'i ya ilahi wa sayyidi fafarrik lamimal jaishi in rama bi ghalat. Yang kedelapan, ijazah mahabbah Sulaimaniyah, supaya kita senang orang bermahabbah kepada kita. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa atuni muslimin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Ini dibaca sebanyak 7 kali, atau kalau ada khusus supaya orang senang kepada kita, ini bisa dibaca pertengahan malam sebanyak 313 kali. Yang keenam, ijazah mahabbah rokok. Agar orang itu bermahabbah kepada kita, senang kepada kita, dan yang kita pakai medianya adalah rokok. Jadi di rokok tersebut, di batang rokok itu kita tulis lafaz buduhin. Jadi ba'dal waw ha, buduhin. Kemudian sebelum kita menggunakannya, kita pakai untuk ngerokok, maka dalam hati kita baca buduhin sebanyak 7 kali dengan menahan nafas. Jadi setelah ditulis lafaz buduhin di batang rokok itu, kemudian kita baca buduhin 7 kali dengan menahan nafas, kemudian kita bakar. Yang terakhir adalah ijazah mengetahui dan menampakkan yang gaib. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Sebab ada banyak hal yang gaib seperti kodaikah, buhul atau semacamnya, itu tidak tampak karena memang ditutupi. Maka dengan bacanya ini wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, Allah itu akan mengeluarkan segala sesuatu yang tersembunyi. Jadi segala tutup-tutup yang dihadirkan oleh makhluk halus itu semuanya terbuka, semuanya Allah keluarkan. Jadi untuk mengetahui hal yang gaib, yang tidak jelas, yang tidak logis, perbanyak Allah mukhrijum ma kuntum taktumun, maka nanti Allah akan memberikan petunjuk untuk diperlihatkan yang sebenarnya dari hal tersebut. Seperti itu, semoga 10 amalan khusus ini bisa bermanfaat, bisa diamalkan, sehingga kemudian bisa membuat kehidupan kita lebih baik, lebih nyaman, lebih bahagia, dan beribadah kepada Allah juga menjadi lebih bersemangat. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.